Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku dimanapun anda berada ya. Semoga kalian semua diberikan keselamatan, kesehatan, murah rezeki, dan sukses selalu ya. Nah, ini video saya terakhir ya untuk secara pembelajaran pengolahan kelapa sawit ya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang bisa tambahin aja. Silahkan komen di bawah komentar ya, harap maklum karena cuma ada ilmu sedikit yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Di sini saya mau sedikit memberi pembelajaran ya, bagaimana tentang pengolahan kelapa sawit ya di pabrik mini. Oke, pertama-tama kita rebus. Kalau dengan suhu panas sih, karena kita nggak ada pressure ya, kita kira-kira aja. Untuk tingkat kematangannya, yaitu ciri-cirinya berondolannya itu satu udah mulai pecah dan aroma khas minyak kelapa sawitnya itu udah keluar ya, aromanya agak wangi-wangi kayak gimana gitu, itu tandanya udah mateng. Kalau untuk waktu ya tergantung dari api dan air. Kalau airnya banyak, apinya bagus, mungkin agak cepat. Nah, oke ya. Nah, untuk kalau bos-bosku ada mungkin buah sedikit-sedikit yang mungkin tanggung mau dikirim ke pabrik ya, silahkan cacah kayak gini. Nah, dicacah, nanti kita rebus, nanti akan terlepas sendiri berondolannya kalau udah matang. Kalau nggak dicacah, karena perebusan kita kecil ya, mungkin agak lama dan agak susah untuk melepaskan berondolannya. Tapi kalau dicacah kayak gini cepat, nanti cuma kita ketekkan aja itu udah rontok sendiri. Nah, itulah bagaimana cara awalnya untuk perebusan berondolannya. Oke, setelah ini proses pengopresannya, silahkan simak terus ya videonya. Oke, setelah proses perebusan, nah itu kita press. Oke, setelah kita rebus nanti kita press, kita masukkan ke corong pengepresan. Setelah itu nanti kita kasih ini proses pengepresannya, dan pipa itu untuk mengeluarkan uapnya ya. Dan yang depan sini untuk mengeluarkan fiber dan nut. Oke ya, cukup bisa sampai di sini ya. Nah, ini tambahannya untuk pipa ini pipa uap agar nantinya bisa mempermudah pengepresan kita ya. Jadi nggak nambahin air, kalau dia agak kental jadi nggak nambahin air lagi. Dan panas di laras ini selalu terjaga ya, agar bakal CPU nya tidak mengental, agar mempermudah proses pengutipan bakal CPU ya sebelum kita rebus untuk proses pengutipan CPU. Oke, cekidot, setelah ini kita proses pengepresan. Nah, ini ya, ini untuk pemanasan larasnya ya, itu kayak gitu. Jadi waktu proses pengepresan, nah itu larasnya tetap kondisinya tetap panas ya, untuk menjaga atau mempermudah cara pengepresannya. Proses pengepresannya agak mudah kalau kita tambahin uap panas ya, daripada kita campur air nanti memenuhi tempat ya. Nah, kalau untuk pemisahan airnya sih mudah ya bos-bosku. Dan
Dan ini video uploadan terakhir saya ya, tentang tahapan pengolahan CPO ya. Untuk mulai minggu depan mungkin kita agak lama juga mau upload videonya. Kita mau proses pembuatan pabriknya ya, mungkin agak sibuk atau gimana. Jadi bos-bosku, silahkan aja tonton video update yang terlama sampai yang terbaru ya. Silahkan tonton bagaimana cara pengolahan kelapa sawit ya di pabrik mini ya. Kalau ada kekurangannya ya wajar, bisa bos-bosku kembangin sendiri bagaimana proses yang baik. Nah, itu tujuan kita. Dan jangan lupa ya, untuk YouTube ini silahkan di-share ya ke teman-teman, agar makin banyak yang bikin pabrik mini, itu makin mudah untuk proses penjualan CPO nya. Jadi bos-bosku, kalau udah ada yang bisa bikin pabrik mini ya, nah, tolong teman-temannya dikasih referensi untuk pembuatan pabrik mininya ya, agar kedepannya petani sawit khususnya di Indonesia ini makin maju untuk petani sawit lokalnya ya. Dan kalau bos-bosku ingin belajar masalah pabrikasi, silahkan datang aja ya ke bengkel kami ke Palembang ya, Palembang Kota, di Komplek Perumdam Kartika 2, Alalang Lebar ya. Nanti silahkan aja mampir. Nanti alamatnya nanti silahkan lihat di deskripsi, dan saya tulis alamatnya untuk pembuatan pabrik mininya. Dan kalau bos-bosku ingin belajar, silahkan datang aja. Cuma saya harap bawa perlengkapan dan persiapkan waktunya, bekalnya ya, karena pembuatan pabrik mini ini minimal prosesnya 1 bulan ya. Itu udah saling bantu, udah tercepat itu 1 bulan proses dari pembuatan sampai proses uji coba, itu 1 bulan ya. Silakan bosku datang ke bengkel kami ya. Pintu kami terbuka untuk semuanya. Yang mau belajar silahkan belajar. Kami juga nggak berharap bos-bosku mau beli pabrik ke kita ya. Kalau ada yang mau pesan ya kami terima, yang mau kita buatin. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya, karena kita nggak fokus untuk penjualan pabrik mininya. Cuma kalau ada teman-teman yang mau minta dibuatin ya kita buatin, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Cukup belajar aja. Kalau bisa dikembangin ya, tonton aja di video saya yang di channel Yanto Yantona ya, itu khusus untuk pabrikasi. Kalau yang channel ini nanti mungkin video-video tempat dimana berdirinya pabrik mini ya, mungkin ada di Medan, di Jambi ataupun dimanapun. Nah, itu khusus di channel ini, nanti videonya di situ, biar nanti untuk buyer atau supplier CPO ya, kalau mau cari alamatnya itu mudah ya. Kalau cocok harganya silahkan datang ya ke tempat yang terdekat ya. Jadi tolong simak terus video updatean terbaru, yaitu updatean masalah tempat berdirinya pabrik mini di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita proses pengepresan. Oh ya bosku, ada tambahan sedikit untuk masalah harga pabrik mini yang mau dibuatin. Itu untuk kapasitas per jam 400 kilo, itu harga pes sama penggeraknya itu harganya 50 juta untuk kapasitas 2 ton per hari. Itu untuk pres sama penggeraknya ya. Untuk perebusan, boiler dan lain-lain
kita nggak buat karena itu harus dibuat di tempat ya, kita kekurangan teknisi. Jadi kita cukup bisa membantu untuk pembuatan presnya aja. Nah, untuk harga yang 1 ton per jam itu mesin presnya aja itu harganya untuk dompeng itu 75 juta, dan untuk penggeraknya motorik itu harganya 110-an juta. Itu per unit ya, untuk kapasitas 1 ton per jam. Kalau untuk contohnya sih saya nggak perlu kirim video ke WhatsApp atau kemanapun. Intinya untuk prototipenya ya inilah yang untuk prototipenya. Cuma yang untuk aplikasi itu lebih canggih lagi karena kita pakai gearbox. Untuk presisinya lebih presisi, akurasi presnya juga bagus karena melalui uji coba. Jadi sebelum kita kirim itu kita uji coba dulu ya. Jadi bos-bosku jangan khawatir kalau ada komplain atau apa. Ya syukur-syukur bos-bosku kalau pesan pas finishing uji coba itu bos-bosku bisa datang nanti, jadi pulang langsung bawa mesin presnya. Jadi kalau ada kendala itu enggak ada kendala lagi di lapangan kan gitu. Dan keunggulan mesin pres ini ya, ini saya jelaskan lagi keunggulan mesin pres ini, kita nggak butuh degister lagi ya. Saya jelaskan sekali lagi, untuk kelebihan press screw ini kita nggak butuh degister lagi atau pelumat ya. Jadi prosesnya pabrik mini ini yang kayak punya saya ini yang prototipenya itu, prosesnya pertama itu pelumatan langsung pengepresan ya. Jadi kita nggak butuh pelumatan lagi. Jadi ini fungsinya udah cukup. Jadi pengepresan, pelumatan dan pengepresan ya. Kalau untuk pemisahan nut sama fiber itu rata-rata mesinnya sendiri ya. Kalau untuk mesin pengeteknya itu kalau mau dibuatin ya kita buatin, kalau enggak ya bos-bosku nanti buat sendiri aja. Tonton aja video di YouTube channel Yanto Yantona ya, nanti akan kita buatin untuk contohnya aja, jadi bos-bosku bisa kembangin. Itulah kalau bos-bosku ingin tanya keunggulan press screw, ya itulah keunggulannya, kita nggak butuh lagi degister atau pelumat ya, mesin pelumat. Karena kalau kita beli mesin pelumat itu mahal, jadi kita nggak perlu lagi mesin pelumat ya. Ini langsung lumat dan ngepres. Inilah keunggulan screw ya. Inilah mesin-mesin modern yang nanti bisa bos-bosku kembangin di rumah. Dan untuk pertanyaan masalah bakal CPU yang kental ya, kalau punya saya ini karena nggak ada saringannya, jadi itu posisinya masih kental ya. Dan lubang laras punya saya ini karena besar-besar, jadi agak kental tekstur bakal CPU nya. Dan kalau kepengen keluarnya itu udah berbentuk cair, itu satu gunakan pemanas atau boiler mini lah, bikin aja boiler yang los dari drum atau apa yang nggak pakai bar, itu dialirkan ke laras, dan nanti di depan pipa itu kita kasih warmes untuk penyaringan selat kotoran. Itu kita saring dulu, baru nanti keluar itu nanti udah berbentuk cair ya, tinggal perebusan dan pemisahan air. Dan untuk update pabrik mini yang baru ya, Insya Allah ini karena kemarin ada terkendala pendanaan ya, terus terang aja terkendala pendanaan, jadi mungkin terlambat. Harusnya awal tahun ini, intinya bulan-bulan 2 kemarin harusnya jadi, ini terhambat udah berapa bulan belum jadi ya.
Tapi ini alhamdulillah alat kita udah komplit, tinggal pengerjaannya. Jadi simak aja ya update videonya. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari teman juga, masalah boiler ya. Masalah boiler itu bikin bagus nggak, bikin juga nggak apa-apa. Untuk perebusan brondolannya ya kita kukus aja, bawahnya itu kita kasih warmes yang besar, nanti kita kukus ya. Nggak beli boiler nggak apa-apa, nggak usah takut untuk kadar air ya, karena air sama CPO itu berat air ya. Jadi bos-bos jangan takut, itu mudah untuk memisahkan air sama minyak CPO, itu sangat mudah ya, jangan takut. Silahkan praktekin nanti di rumah omongan saya ini benar apa enggaknya. Jadi biar nggak membuang-buang uang yang besar, nggak perlu kita pakai boiler yang mahal-mahal ya. Kalau dananya cukup sih ya apa salahnya kita mewahin ya, kita bikin boiler. Kalau untuk degister, untuk pabrik mini buatan kita itu nggak butuh degister ya, pelumat kita nggak butuh karena mesin ini udah komplit, dia pelumat langsung pengepresan ya. Kalau untuk pemisah nut itu emang ada mesinnya tersendiri untuk pemisah nut. Oke ya, mungkin pertanyaan kawan-kawan ya. Kalau video ini tidak di skip, mudah-mudahan udah terjawab semua. Dan sekarang kita proses pengepresan ya. Simak terus agar paham. Saya bukan menggurui, tapi saya juga ya belajar, bos-bosku juga belajar, kita sama-sama belajar ya. Semoga pabrik mini ini kedepannya bisa maju, bisa sukses, CPO kita diakui oleh negara, oleh ekspor ya. Jadi kita nggak susah lagi. Intinya kalau teman-teman ada yang udah bisa bikin pabrik mini ya, silahkan teman-teman sekitarnya diajak ya. Kalau males ngajak ya intinya sebarin aja video YouTube saya ini ya, biar banyak yang tahu cara pengolahannya, cara bikin pabriknya ya. Kalau untuk bikin pabrik saya akan tonton di video channel Yanto Yantona ya. Oke, mungkin cukup banyak saya udah ngomong karena pertanyaan juga udah numpuk ya. Itu udah ratusan pertanyaan, mungkin pertanyaan juga sama, jadi saya juga cukup menjawab sebagian aja yang perlu saya jawab. Dan kedepannya kalau tanya masalah pengolahan ya, bukan saya nggak mau bales, tonton aja videonya, karena walaupun bosku nelpon sama yang di video itu sama, mungkin malah komplit yang di video ya. Kalau untuk harga pabrik mininya saya jelaskan sekali lagi, untuk kapasitas 400 kilo per jam itu harganya 50 juta tenaga dompeng. Kalau untuk penggerak motorik itu harganya 80 juta yang kapasitas 400 kilo, dan yang kapasitas 1 ton per jam itu yang penggerak diesel itu harganya 80 juta, dan untuk penggerak motorik listrik itu harganya sekitar 110-an juta ya. Kalau mau pesan silahkan datang ke bengkel ya. Saya bukan males mau jawab lagi karena pertanyaannya cuma itu aja. Jadi silahkan datang aja ke bengkel. Kalau mau WhatsApp pesan positif ya silahkan WhatsApp aja, silahkan telepon. Oke, cukup di sini dulu ya. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan bos-bosku semua, nggak ada niat hati saya menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya cuma
mempunyai sedikit ilmu ya. Kalau bos-bosku punya segudang ilmu ya, silahkan tambahin di kolom komentar untuk menambah wawasan kami. Karena niat kami bukan untuk menggurui ya, karena niat kami untuk saling belajar, saling memberitahu ya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini kita proses pengepresan, kita jadikan satu aja videonya biar nggak memenuhi memori ya bosku ya. Segitu proses pengepresan. Nah ini bakal CPU kita ya, karena kita belum punya penyaringannya jadi dia agak kental. Nah jadi nanti kita rebus ya, biar nanti minyak CPU nya naik. Nah itu ongkos yang kita cacah tadi.
uapnya ini. Nah, itulah fungsinya kalau laras dikasih uap panas ya. Jadi proses pengepresannya sangat mudah. Setelah ini kita proses perebusan CPO. Nah, ini ranting-ranting ininya apa? Bekas tandan buah TBS nya ya. Ini kalau kita rebus, kalau udah kita cacah kayak gini, itu agak mudah untuk merontokkan atau melepaskan gelondoran dari tangkainya. Kalau enggak agak susah ya. Kali kita timbun dulu, kita siram pakai air hujan atau air sejenisnya. Mungkin 2 hari 3 hari cepat rontok. Kalau enggak kayaknya mustahil kalau untuk rontok, walaupun toh kita pakai mesin perontok. Oke ya, sampai di sini mungkin cukup jelas ya. Jadi mesin ini tanpa register atau tanpa pelumat, jadi dia prosesnya masuk ngelumat langsung ngepres. Jadi agak mudah untuk pengerjaannya. Oke, setelah ini kita matikan mesinnya. Karena ini batas contoh dalam kita mengolah aja. Nah, silakan bos-bosku praktekin di rumah ya. Semoga ya ilmu ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya share ke teman-teman ya, agar teman-teman semua bisa tahu bagaimana cara ngolah dan cara mengoperasikan mesinnya. Oke, kita bahas sekali lagi. Kalau natnya pecah, nat ini pecah, itu baut 2 ini kita kendori ya. Kalau terlalu kering, kalau terlalu basah kita kencangin baut 2 ini ya. Kalau pakai yang di sini itu sama aja prosesnya. Kalau basah kita kencangin, kalau kering kita kedorin, gitu aja, agar natnya bisa kita manfaatkan. Tidak kayak gini tadi asik kita video jadi agak pecah ya. Cuma nggak semua pecah sih, sebagian aja yang pecah. Oke ya, terima kasih ya bos ya. Setelah ini kita proses perebusan bakal CPO nya.
Oke, ini udah selesai. Nah, ini udah kita buka, nanti dilaras ini ya. Nanti kita siram pakai air panas ya, untuk membersihkan kotoran serat-serat ini biar bersih larasnya ya. Jadi setelah selesai press itu harus cepat dicuci ya, biar dia tidak kering. Kalau kering ini agak susah ini bersihkannya. Oke, cekidot, sekarang proses perebusan CPU nya. Ini kita siram pakai air panas. Nah, sayang airnya kurang begitu panas ya, ini cuma untuk contoh aja. Kalau panas dia bersih dia. Oke, sekarang kita proses perebusan. Ini perebusan kita ini tanpa kita kasih air ya. Biasanya kita kasih air 1,1 atau 1, ini ya, 1,5. Ini kita tanpa kita kasih air. Kita coba. Jangan lupa diaduk ya, biar nggak gosong selatnya. Kalau nggak diaduk nanti selatnya gosong, itu nanti akan merusak kadar CPU nya. Ternyata agak susah ya bosku ya kalau nggak dikasih air. Ini saya kasih air tadi, kalau nggak dikasih air susah ngaduknya ya. Ini saya kasih air jadi agak mudah ya. Intinya kalau bakal CPU nya kental ya, silahkan kasih air. Untuk pemisahan air nanti kita rebus 2 kali aja lah, cuma yang 2 kali itu sebentar aja. Oke, setelah ini kita proses penyaringan. Kalau nggak ada warmes yang kayak kain itu, pakai aja kain ya, double 2. Dan pengultipannya ya harus posisi hangat ya, kalau dingin dia nanti nggak bisa turun minyak CPU nya. Oke, kita skip dulu proses penyaringannya. Intinya seperti itulah contohnya. Ini proses yang kedua ya, proses yang kita kasih air. Nah, ternyata lebih mudah yang kita kasih air dan wadahnya agak besar ya. Ininya perbandingannya ya, kalau airnya banyak sih 1:1 lah. Jadi setelah pengutipan CPU kita saring, nanti kita rebus 2 kali. Untuk yang perebusan 2 kali itu sebentar aja, yang penting suara airnya atau suara gembrengsengnya, kalau bahasa orang Jawa itu udah hilang, itu kita kutip. Dan jangan lupa ya, tetap diaduk walaupun kalau udah mulai turun aduk lagi, kalau udah mulai turun aduk lagi. Yang maksudnya turun itu untuk kulitnya, kulit atau solidnya turun, aduk lagi biar nggak gosong gitu aja lah intinya. Oke, kita skip dulu. Setelah ini proses pengutipan. Oke, ini proses pengutipan ya. Ini yang kita coba tadi nggak jadi. Nah, sekarang kita taruh ke wadah yang besar ya, yang kita campur air untuk mengecek apakah minyak CPU ini di mana. Nanti kita cek di sini, kita buka kerannya. Kalau masih keluar air, itu yang sini sebenarnya harus ada kerannya, itu kita buang. Kalau nggak ada kerannya agak susah ya, jadi harus kita kasih keran. Nah, ini satu contoh kecil aja ya. Ini kita buang bawah ini. Kalau kita cek di sini masih mengeluarkan, nah itu kan air, jadi kita buang yang sini, yang bawah sini kita buang dulu sampai yang atas mengeluarkan minyak. Nah, kayak gitu. Oke ya, sampai di sini paham ya. Nah, kalau ada kerannya enak sebenarnya, nggak susah, kita agak kepanasan. Setelah itu tetap kita cek sampai di mana
kadar minyaknya. Nah, ini udah mulai naik kadar minyaknya. Kalau masih belum keluar minyak, itu yang bawah kita buang lagi. Kita aja cara pengutipannya ya, yang simple. Dan untuk perubahan tadi ya, yang paling enak itu pakai ditambah air ya. Untuk pencampuran airnya kalau bisa sih satu-satu, kalau enggak ya satu bakal CPO, ibaratnya 10 kilo bakal CPO 5 liter untuk airnya. Jadi agak mempermudah untuk perebusannya ya. Kalau enggak, kalau press kita keluarnya kental kayak punya saya ini, untuk sementara ini itu agak susah kalau langsung dimasak, karena nanti akan apa namanya, gosong atau hangus ya, nanti hangus untuk seratnya. Jadi sampai di sini jelas ya. Oke, saya ini kita kutip ini contoh kecil aja ya, jangan ditiru kayak gini. Ini contoh kecil aja. Setelah ini proses pengutipan ya. Ini udah kucek ketinggian minyak CPO nya. Jadi kita langsung kita kutip ya, kita kasih kain dulu untuk penyaringan. Dan untuk pengutipannya ya, kalau wadahnya ini plastik itu jangan terlalu panas, yang penting hangat kita kutip ya, jangan sampai dingin. Kalau dingin nanti nggak bisa disaring. Cuma kalau hangat masih bisa, cuma kalau panas nanti rusak ininya, wadahnya ya. Kita buka separuh aja kerannya biar nggak terlalu luber. Nah kayak gitu. Nah ini proses pengutipannya. Sampai di sini cukup jelas ya bosku ya, untuk proses pengutipannya dan proses perebusannya ya. Jadi bosku yang untuk pemula ya harus paham bagaimana cara pengolahan brondolan kelapa sawit sampai ke minyak CPO. Oke ya, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ini menginspirasi banyak orang ya. Kalau nggak lewatin aja lah intinya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.